Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Kartina Yuspa, MPM saya 18062. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Dai Hasan Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengapa anak komunikasi harus mempelajari komunikasi antar pribadi. Dari judulnya saja, komunikasi antar pribadi berarti komunikasi yang mempelajari tentang pribadi seseorang dengan satu dengan yang lainnya. Komunikasi pribadi itu dilihat dari gerak-gerik seseorang, tata cara berbicara kepada orang lain, dan kita bisa mengenalkan diri kita dan mengenal diri orang lain, bagaimana tindakan orang lain kepada kita. Mengapa komunikasi antar pribadi? Karena kita bisa memahami diri kita sendiri agar terbuka kepada orang lain dan memahami cara dan tindakan seseorang dan perilaku seseorang kepada kita. Contohnya saja, teman kita berbicara kepada kita, kita akan mengetahui berbicara jujur atau berbicara tidak jujur dari tatap mata, mimik kata, dan dari perkataannya. Dan mengapa anak komunikasi harus mempelajari atau memahami komunikasi antar pribadi? Karena itu salah satu mata kuliah anak komunikasi yang harus dipahami, bagaimana di salah satu perkuliahan harus memahami mata kuliah yang kita ketahui. Contohnya saja komunikasi antar pribadi, yang artinya kita harus memahami pribadi seseorang atau memahami diri kita sendiri agar terbuka kepada orang lain dan memahami spesifik menanggapi tindakan dan perilaku seseorang kepada kita. Maka dari itu, anak komunikasi harus memahami komunikasi antar pribadi agar memahami tata cara seorang berbicara kepada kita, melihat kita dari gerak-geriknya dan dari tata cara. Mengapa anak komunikasi harus mempelajari komunikasi antar pribadi? Karena komunikasi antar pribadi itu komunikasi yang mempelajari tentang tata cara perilaku atau pribadi seseorang dan tindakan seseorang kepada kita dan memahami diri kita. Komunikasi antar pribadi itu bagaimana kita memahami diri kita sendiri agar terbuka kepada orang lain dan memahami orang lain, bagaimana tindakan orang lain dan perilaku orang lain kepada kita. Sebatas mana saya memahami komunikasi antar pribadi? Saya memahaminya yaitu komunikasi pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain bila terdapat persamaan makna yang dibincangkan. Tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator baik secara verbal maupun tubuh seperti anggungan, senyuman, mengernyit dahi dan lain sebagainya. Maksudnya itu kita bisa memahami seseorang dari cara berbicaranya. Jika dia berbicara kepada kita melihat mimik katanya, raut wajahnya. Saat dia berbicara kepada kita bisa melihat apakah dia itu senang atau sedang marah atau sedang jujur. Kita bisa melihat dari tatapan matanya dan mimik wajahnya. Selain itu, selama proses komunikasi antar pribadi berlangsung, sangat penting terjadinya interaksi berbagai informasi dan perasaan di antara individu dengan individu atau individu dengan antara individu supaya individu terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Maksudnya, kita harus memperjelas perkataan dalam berkomunikasi agar menghasilkan timbal balik yang baik dan tidak salah paham dalam berkomunikasi. Di sini dijelaskan penilaian sosial. Orang biasa melakukan dua hal dalam menerima pesan, yakni mengontraskan dan mengasimilasikan. Kontras adalah distorsi perseptual yang mengantarkan pada polarisasi ide. Sebagai contoh, mengontraskan pandangan kopi itu bermanfaat bagi kesehatan, juga kopi itu merugi untuk kesehatan. Maksudnya di sini kita bisa memberikan contohnya saja itu bagaimana orang memandang kopi itu sebagai ada bermanfaat untuk kesehatan dan juga kopi itu merugikan untuk kesehatan.
Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.